Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap beraktivitas di pagi hari ini. Kami siap menerima firman Tuhan sebagai santapan rohani kami. Tuhan, urapi kami semua, jamalah kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita kembali lagi di kitab Matius. Nah, di dalam Matius 23 ini, kalau saudara lihat ayat 1 sampai ayat 36, ini adalah serangan yang sangat hebat dari Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saya kira kalau kita mengikuti ini, maka kita dapat mengambil makna di sini bahwa Yesus satu-satunya yang dapat menghakimi, yang dapat melihat, yang dapat mengatakan bahwa ini yang salah, kamu yang salah, kamu tidak boleh begini, kamu orangnya begini. Dialah yang sempurna di dalam menilai seseorang, menilai agama, menilai kelompok siapapun. Yesus menilai ahli-ahli Taurat, saudara-saudara. Banyak kita jumpai di sini. Yesus katakan mereka ini orang-orang munafik. Kita melihat sedikit tentang pemimpin-pemimpin, ya. Lalu kita menerjemahkan itu kepada kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang atau yang disebut ahli-ahli Taurat ini orang-orang yang munafik, ya, melakukan kejahatan, pura-pura percaya atau setia kepada agama, tapi sebenarnya hatinya tidak. Suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Dalam arti lain, mereka bermuka dua. Itu sebabnya Yesus mengecam mereka. Di pasal 23 ini ayat 1 sampai 36. Ada beberapa ayat yang saya mau tekankan di sini. Mereka mengikat beban-beban berat, ayat 4. Lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Saya loncat jauh di ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Yesus berkata, celakalah kamu. Ini pemimpin-pemimpin. Tadi di bagian pertama malah Yesus berkata, ikutilah apa yang mereka ajarkan. Artinya mereka mengajarkan kebenaran, tapi jangan ikuti kelakuan mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Artinya mereka tahu kebenaran dan itu mereka beritahukan, tetapi mereka sendiri tidak melakukan. Inilah kemunafikan, saudara-saudara. Pemimpin-pemimpin, saya sebagai pemimpin gereja di Raja Wali, saya tentu harus introspeksi. Saya harus berhati-hati, apalagi dalam berkhotbah, supaya khotbah saya, firman Tuhan yang saya beritakan itu sesuai dengan saya melakukannya. Saya tahu itu benar, itu saya lakukan, ya. Saya mengajar jemaat supaya jemaat baik melakukan firman Tuhan, ditaati, dituruti. Saya juga harus menuruti itu. Jadi sesuai apa yang saya katakan, saya juga lakukan. Nah, ada pemimpin-pemimpin seperti ini di masa Yesus. Bisa juga di sekarang ini. Tapi kita tidak perlu menghakimi. Yang kita mau perhatikan sekarang, jangan kita menuruti
kelakuan-kelakuan mereka. Artinya kita sebagai umat-umat Tuhan harus berhati-hati. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga harus berhati-hati. Kita pintar berkhotbah. Kita bisa memberi renungan-renungan yang baik melalui medsos, melalui Facebook, melalui grup-grup. Kita memberi khotbah-khotbah, renungan-renungan yang teratur, rapi, sehingga ada banyak orang berkata, terima kasih, kami diberkati. Baik, saudara-saudara. Tetapi kembali lagi kepada kita hamba-hamba Tuhan. Apakah kita melakukannya? Kita berbicara tentang kerukunan, keakraban, kepatuhan. Bagus sekali, sistematis kita menyusun itu dengan bagus. Tapi kita sendiri orang yang melawan pimpinan. Kita sebagai gembala, kita sebagai pemimpin, kita lawan pemimpin yang di atas. Apa cocok? Kita bisa berkhotbah baik, ya. Kita bisa mempunyai jemaat, tapi kita sendiri orang yang tidak ada damai. Di hati kita ada satu gejolak, di hati kita ada satu pemberontakan. Jangan kita menipu jemaat, saudara. Jangan kita menipu orang lain. Kita sendiri tidak bisa berdamai. Kita sendiri tidak bisa melakukan apa arti berbaik-baikan, apa arti taat tunduk kepada pimpinan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, apakah kita layak? Jadi saudara-saudara, sekarang umumnya bukan lagi kepada hamba Tuhan, seluruh jemaat, marilah kita berusaha, saudara-saudara, ya, supaya kita jangan munafik. Jangan hanya penampilan, kelihatan di luar kita, wah dia beragama, dia ke gereja, tapi sebenarnya kelakuan kita tidak cocok. Kita beribadah, kita berdoa dengan baik, bahasa doa kita mungkin baik sekali. Orang merasa kagum dengar kita khotbah, dengar kita doa, dengar kita berkata-kata, dengar kita berpidato. Tapi apakah kita sesuai dengan firman Tuhan? Jangan sampai dikatakan kita seperti pohon yang daunnya hijau, rindang, tapi tidak ada buah, saudara-saudara. Kita tidak menghasilkan yang benar. Karena apa? Perbuatan kita bertolak belakang dengan firman yang kita khotbahkan. Anak-anak Tuhan, bapak-bapak di rumah bekerja, melayani istri di rumah dengan anak-anak. Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak, sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Jangan sampai Alkitab berkata tadi, ya, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Paling hebat itu, kita paling senang kalau orang lihat kita tampil yakin, percaya diri, baik ucapan-ucapan kita. Tapi sebenarnya ada di balik itu, kita sedang sembunyi dengan ada ketidaktaatan, pemberontakan dalam hati kita. Kita menyerang dengan cara-cara kita. Kita tidak puas. Saudara-saudara, harus ada ketundukan kepada orang lain. Kita harus hormati kepada orang yang berhak menerima penghormatan itu. Kita harus tunduk kepada orang yang berhak menerima untuk kita tunduk itu. Jangan sampai kita banyak berbicara hebat, berkhotbah hebat, berbicara hebat, tetapi kita sendiri, Alkitab katakan, seperti kuburan, putih di luar, tapi di dalam terlalu banyak tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ya saudara-saudara, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saya tidak menyerang siapa-siapa. Saya menyerang diri saya sendiri. Saya memperbaiki kelakuan saya sendiri. Saya mau jemaat Tuhan juga, supaya mari benar-benar kita mengenal kebenaran dan kita melakukan kebenaran itu. Kita seperti satu orang yang memang tampak di luar baik, di dalam juga baik.
Jangan sepihak. Di luar baik, di luar hebat, putih, tapi di dalam busuk. Saudara, orang bisa kagum melihat kita, penampilan kita, tapi sebenarnya di dalam kita sini ada hati yang tidak benar. Semoga jemaat Tuhan hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu selalu baik. Firman-Mu selalu menuntun kami. Firman-Mu selalu mengingatkan kami supaya kami baik di luar, di dalam juga baik. Dua-duanya baik. Kami berkata-kata baik, kami melakukan yang baik. Puji Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan